Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa dari Malang, dari Bima Sakti, kepada rekan-rekan, saudara-saudara yang mencari kebenaran, mencari pengetahuan berdasarkan sumber wahyu dan pengetahuan saintifik. Mudah-mudahan Anda diberkati oleh Allah, karena Anda termasuk penerus daripada risalah kenabian, yaitu orang yang menghidupkan pengetahuan. Kali ini saya ingin berdiskusi dengan Anda. Dikatakan diskusi karena saya boleh direspon lewat HP, lewat telepon apabila video ini sampai kepada Anda melalui program YouTube, dan kita bisa diskusikan lebih jauh. Kita bisa membaca pada keseharian di sekeliling kita, khususnya di kalangan umat Islam. Itu ajaran keislaman itu hanya fokus kebanyakan kepada sholat, tanpa mereka paham apa hakikat dan makna daripada semua itu. Yang mereka pegang adalah pemahaman bahwa sholat itu adalah sebuah kewajiban dari Tuhan kepada manusia. Saya ingin meluruskan pendapat yang demikian ini. Untuk saya, mispersepsi. Untuk saya adalah mispersepsi, artinya persepsi yang tidak tepat guna. Sholat itu berkali-kali saya katakan bukan wajib atau kewajiban, kalau tidak dilakukan kemudian itu orang berdosa. Kalau dikerjakan itu dapat pahala. Itu pemahaman ilmu fikih. Tapi sholat itu bukan kewajiban, tapi sholat itu adalah kebutuhan manusia, basic need, kebutuhan dasar manusia. Kita butuh oksigen, menghirup, kita butuh minum, kita butuh rekreasi, dan sholat itu adalah kebutuhan umat manusia, siapapun orangnya, tanpa memandang agama. Sholat itu adalah kebutuhan dasar umat manusia. Untuk apa? Sebagai alat berkomunikasi dengan ilahinya, yang maknanya di dalamnya ini banyak sekali. Kali ini akan saya uraikan satu-satu, saudara ya. Mudah-mudahan sabar, sehingga pada saat Anda mengerjakan sholat, Anda bukan wajib dan sunnah sehingga Anda pontang-panting untuk mengejar pahala, tidak. Tapi itu adalah sebuah kebutuhan dasar manusia. Itulah sebabnya, karena Allah tahu bahwa manusia tidak akan bisa lepas untuk mencari Tuhannya, keterikatan dengan ilahinya, dan mereka tidak akan tahu kalau tidak dikasih softwarenya oleh ilahi. Maka sebagai Rahman Rahim Allah itu dikasih software yang bisa diaplikasikan untuk Anda, yaitu sholat berhubungan dengan zatnya. Dan ini disampaikan di dalam Quran. Anda boleh baca itu di dalam surat Toha. Di sana disebutkan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholali zik.
Kalau kamu mencari aku sebagai Tuhanmu, kalau di situ redaksionalnya aku adalah Tuhanmu. Tapi kalau redaksional dari kita, Tuhan itu mengenalkan zatnya itu. Kalau kamu ingin berkomunikasi dengan aku, maka laksanakanlah sebuah ibadah yang dinamakan, itu namanya sholat. Jadi sholat itu pada dasarnya sebagai sebuah berkat, sebagai sebuah alat silaturahim dengan Allah. Itulah sebabnya dikasih sampai 5 waktu setiap hari. Itulah terminal-terminal atau rest area untuk Anda untuk berkomunikasi dengan Tuhannya. Coba dipelihara, coba dimanfaatkan, coba digunakan. Kalau Anda bisa menggunakan dengan benar, maka manikam-manikam, mutiara-mutiara daripada sholat itu banyak sekali. Di dalamnya beberapa hal yang saya tulis poin-poinnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda yang mau melaksanakannya. Dan saya sampaikan kepada siapa saja, sholat itu bukan sholat itu bukan hanya untuk orang Islam, tapi sholat itu untuk seluruh umat manusia, siapapun Anda. Anda beragama lain, di lain daripada beragama Islam, punya kepercayaan lain, di lain kepada kepercayaan terhadap Islam, sudahlah, tentang keislaman Anda yang lain itu Anda tepikan dulu, tapi coba ambil itu aplikasi sholat untuk Anda, pasti Anda akan menjadi sebuah manusia yang terbimbing, karena ada poin-poin yang penting. Insya Allah, kalau Anda belum paham, Anda boleh kontak saya, boleh datang ke saya ajarin di Malang bagaimana supaya Anda bisa mengeluarkan manikam-manikam yang tersembunyi di dalamnya. Yang pertama, apa saja? Salat itu adalah alat untuk Anda, saya, manusia berdiskusi dengan ilahinya. Dikatakan diskusi berarti dua arah. Memang kalau Anda pelajari dalam salat tentang rukun daripada salat itu seakan-akan satu arah. Seakan-akan kita itu hanya memohon kepada Allah. Akan tetapi pada permohonan yang ada di dalam salat itu tadi, disitulah ada jawaban. Satu contoh, alat diskusi dengan ilahi. Pada saat Anda takbiratul ikhram, yaitu awal daripada sholat dengan Allahu Akbar itu tadi, di satu sisi Anda itu adalah memuji ilahinya, engkau zat yang maha besar, maka Allah itu menjawab mulai kata-kata Allahu Akbar, maka seluruh problem kamu, seluruh diri kamu, seluruh urusan kamu pada dasarnya kecil, karena pada saat ini kamu sedang berdiri di hadapanku, zat yang maha besar. Sudah bisa terbaca bahwa Anda pada saat itu diskusi dengan ilahi. Itulah karena Anda berdiskusi dengan ilahi, maka kita disuruh bersuci, berwudu. Kalau tidak ada, kalau ada halangan tidak bisa menggunakan air, bertayamum. Karena apa? Karena kita menghadap zat yang maha suci. Itu pertama, diskusi. Di dalamnya banyak pada bacaan Al-Fatihah, itu alat diskusi. Di satu sisi Anda memuji ilahinya, tapi di sisi lain Anda meminta bimbingan, petunjuk kepadanya. Dan dijawab oleh Allah, aku tergantung persangkaan kamu. Kalau kamu meminta tolong kepada aku, pasti aku akan jawab dengan pertolongan. Kalau kamu berharap terhadap aku, pasti jawabanku adalah menjadi sebuah kenyataan. Itu namanya alat diskusi. Yang pertama, coba ini diresapkan pada saat Anda diskusi. Inilah sebabnya, karena salat itu adalah alat diskusi. Ini pribadi saya
Saya lebih senang apabila saya sholat sendirian. Kalau saya itu berjamaah, apalagi di masjid, imamnya kadang-kadang track record terbangnya saja belum jelas. Hanya karena indahnya bacaan, dia tidak paham apa yang dia diskusikan. Tapi pada saat saya Allahu Akbar, dalam saya kesendirian di dalam sholat itu tadi, saya sedang berdialog, sedang berdiskusi, sedang menyampaikan hajat hati saya, bukan hajat hatinya imam. Bisa dipahami? Itulah sebabnya diminta ada di dalam rumah itu dibuat mihrab, agar supaya dengan mihrab itu Anda bisa diskusi. Disitulah disampaikan. Dijadikanlah cahaya di dalam rumah kamu. Jadikanlah tempat ibadah. Pengertian tempat ibadah itu tempat diskusi kepada ilahi. Anda boleh melembari hal ini di dalam surat An-Nur, surat ke-24 ayat ke-36-nya itu. Lihat, jadikanlah rumah-rumah kamu itu bercahaya. Dengan cara apa? Menjadikan tempat ibadah. Di dalamnya kamu memuji Allah pada pagi dan petang hari. Artinya malam dan hari itu Anda tidak lepas, dan itu bisa dilakukan dengan terminal pemberdayaan Anda melalui sholat tadi. Diskusi. Nah, kalau rumah Anda dijadikan seperti ini, bercahaya, bukan bingung dengan ke masjid, rumahnya Anda jadikan kuburan. Itu satu. Yang kedua, pada saat Anda melakukan sholat, pada saat itu Anda sedang melakukan puja dan puji terhadap ilahi. Setiap pagi, setiap saat, setiap hari. Baik puja-puji dalam bentuk lisan, puja-puji dalam bentuk perbuatan, dalam puja-puji dalam bentuk perasaan Anda. Itu puja-puji. Bukankah pada waktu Anda ruku dan sujud itu adalah puja-puji? Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika. Coba, Allahumma gfirli. Maha suci Engkau wahai Tuhan, Zat yang amat-amat terpuji. Coba, bukankah ini adalah pujian dan diluncurkan oleh lisan Anda? Oleh karena itu pada saat Anda ruku berlama-lama, menikmati, memuji ilahinya, apalagi sujud berlama-lama. Dan ini tidak bisa dilakukan kalau berjamaah di masjid. Anda jadi makmum, Anda harus jadi imam kalau di rumah. Kalau di masjid berlama-lama Anda dilempar sandal oleh orang nanti. Di rumah pelan-pelan, karena pada saat ruku dan sujud itu adalah Anda memuji Allah. Bangun daripada ruku juga adalah memuji Allah. Bi Allahu liman hamidah, itu pujian. Sungguh Allah Zat yang maha terpuji dan Allah Zat yang maha mendengar apa yang aku ucapkan dari rongga dadaku ini tadi. Itu bukankah itu pujian? Dan seterusnya. Sehingga rukun sholat yang Anda lakukan setiap hari itu memuji dan memuji, oleh kata diresapkan, dihayati, dinikmatin, disyukuri. Lezatnya Anda diperkenankan untuk memuji Zatnya. Bukan Allahnya kemudian menjadi terpuji. Justru pujian yang Anda lemparkan kepada Allah itu, Anda sampaikan kepada Allah itu, kembali kepada Anda. Anda yang makhluk terpuji. Anda layak menjadi orang yang terpuji. Manusia yang terpuji dijadikan layak menjadi makhluk terpuji karena dia mau memuji ilahinya. Maka feedbacknya, Allah tidak membutuhkan pujian Anda. Maka pujian-pujian yang disampaikan kepada Allah itu kembali untuk Anda sendiri. Menjadi orang yang layak menjadi makhluk terpuji. Begitu caranya.
Ini bisa diresapi dalam sholat itu tadi. Makanya pelan-pelan diskusi sambil memuji ilahinya. Ya, bagi mereka yang ingin memperdalam ini, silakan datang mendekat pada saya, gratis. Yang ketiga, salat itu adalah pada dasarnya penyucian diri Anda. Tadi, sungguh Allah adalah zat yang maha terpuji dan maha suci dan maha terpuji. Demi kesucian Allah dan keterpujian Allah, maka tolong Tuhanku, ampuni diriku, maafkan aku. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maka ya Tuhanku, ampunilah aku. Dengan demikian, pada saat Anda memuji Allah, sekaligus Anda pada saat itu sedang mensucikan diri Anda. Efisien, efektif, dan ini strategi dalam kehidupan Anda. Apalagi pada saat Anda itu sholat, sudah tidak ada kesombongan lagi, tidak ada ketakaburan, tidak ada gengsi, tidak ada harga diri, karena Anda pada saat itu sedang tersungkur di hadapan, di hadirat zat yang maha tinggi, maha terpuji, maha mulia, maha suci. Maka kita itu menjadi kotor dan kecil serta kerdil. Itu pensucian namanya, bukan pada Allah. Karena dia tidak memerlukan disucikan, dia sudah zat maha suci. Kesuciannya kembali kepada Allah, Anda sendiri. Coba diresapin ini. Sudah 3. Coba belajar mencatat dengan hati Anda. Yang keempat, pada saat Anda melakukan sholat itu tadi, coba rasakan pada saat itu, pada dasarnya Anda terjadi penyerahan total Anda kepada ilahi. Anda pada saat itu lonely, berdua-duaan dengan ilahi. Saat ini aku menghadap engkau, dan saat ini aku berdiskusi dengan engkau, dan saat ini aku menyerahkan segala problematik kehidupan kepada engkau. Aku berserah. Aku berasal dari engkau, dihidupkan di engkau, dan aku akan dimatikan oleh engkau, dan aku akan dibangkitkan oleh engkau. Aku orang-orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk itu seperti adalah mereka yang mampu dalam sholatnya itu menyerahkan diri secara total. La haula wala quwwata illa billah. Itu namanya kepasrahan. Makanya harus fokus. Sudah tidak ada gengsi lagi pada saat itu. Yang kelima, sholat adalah untuk menajamkan mata hati Anda. Kita dikasih perangkat mata jasmani yang berpasangan dengan mata hati. Kita dalam keseharian selalu memakai mata jasmani untuk menilai segala sesuatu. Dan biasanya penilaian kita terhadap segala sesuatu itu banyak errornya. Karena apa? Karena ego kita terlalu tinggi. Selama sesuatu itu tidak menarik dirinya, dianggap tidak punya nilai guna. Dan dianggapnya setiap orang itu menjadi ancaman, menjadi kompetitor yang membahayakan dirinya. Karena Anda melihat dengan mata jasmani. Tapi kalau Anda melihat dengan mata hati Anda, lain. Ini namanya ketajaman mata hati. Dan itu hanya bisa dilatih melalui sholat. Bahwa apa yang kita lihat, yang kita dengar, apa yang kita rasakan dengan pancara indera ini banyak errornya. Pada saat sholat itu dikasih oleh Allah untuk mengasah mata hati. Bahwa ada suatu zat
yang maha melihat sekalipun kita tidak melihat, bahwa ada sesuatu zat yang kita imani yaitu Allah sekalipun kita tidak tahu siapa dia, bahwasanya kita segala memohon pada sholat itu kepada zat yang maha mendengar sekalipun kita tidak kenal siapa dia, tapi kita meyakinin bahwa yang bersangkutan itu melihat, mendengar, merasa, dan memberikan harapan kepada kita. Ini namanya mata hati yang terasah. Karena kita sudah memasrahkan segala sesuatunya, dipertajam mata hati. Dengan mata hati yang tajam itu, segala gejala kehidupan yang sifatnya dohir, Anda bisa membaca di balik dari perkataan orang itu. Dalam pengalaman hidup saya dikasih ketajaman mata hati seperti itu. Misalnya ini, saya bukan pamer atau pameran, tapi memberikan fakta. Banyak orang-orang yang di dalam akhir hayatnya justru mereka mendekat kepada saya. Ada yang dari Jakarta, ada yang telepon, ada yang sambat di rumah dan sebagainya. Saya sudah bisa melihat ini adalah akhir hayat yang bersangkutan. Sehingga salah satu di antaranya saya selalu mengatakan pada dia dan kebanyakan mereka itu pada hidupnya kebanyakan tidak melaksanakan sholat seperti itu tadi, maka kegelisahan yang terjadi mendekati ajal. Saya hanya mengatakan, bisakah Anda dalam masa Anda kesendirian, Anda masa uzur seperti ini, menggunakan kata-kata yang diberikan oleh ilahi sebagai bonus rasa syukur Anda kepadanya? Apa itu Ika? Sederhana. Subhanallah, Maha Suci Allah. Walhamdulillah, segala puja dan puji adalah kepunyaan Allah. La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Allahu Akbar, dan dialah zat yang maha besar. Coba Anda, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hanya itu saja sudah Anda lakukan. Oh, bisa Pak Eka, amalkan sudah. Saya memberikan kepada dia apa? Itu namanya talqin. Karena dia datang, saya talqinin dia dengan 4 kata itu tadi. Mudah-mudahan dengan yang demikian itu ada pertolongan dari Allah. Fir'aun yang memusuhi kenabian Musa itu saja, di dalam akhir hayatnya mau tenggelam, mau mati, dia ingat, aku sekarang mengimani Tuhannya Musa, Tuhannya Bani Israel. Itu saja diselamatkan jasadnya, agar supaya menjadi pelajaran untuk umat-umat di belakang. Apalagi Anda sebagai seorang yang tidak pernah memerangi ilahi dan memerangi kenabian, mudah-mudahan bukan hanya jasad Anda, akan tetapi rohani Anda pun dengan kalimat itu diselamatkan oleh Allah. Itu namanya mengasah ketajaman mata hati. Kalau mata hati Anda sudah tajam melihat, maka akan muncul bonus dari ilahi yang keenam, yaitu terjadi stabilitas mental Anda. Bagi orang yang sholatnya khusyuk, tidak akan pernah dia gelisah di dalam kehidupan, karena ada jaminan di dalam oleh Allah. Dari sholat ke sholat lain, itu di situ diturunkan para malaikat yang akan mendampinginya, yang akan menjaganya dari bisikannya dalam bentuk jin dan manusia, yang akan menyelamatkannya, akan dikasih informasi oleh Allah secara langsung, baik melalui ilham maupun itu melalui firasat yang tidak bisa diberikan kepada setiap orang kecuali mereka yang betul-betul memanfaatkan kedekatan berdiskusi dengan ilahi. Ke sana
stabilkan Anda. Kalau Anda selama ini sudah sholat, tapi selalu Anda tidak stabil dalam mental Anda, bukan sholatnya yang salah. Akan tetapi, Andanya yang salah di dalam mengaplikasikan software sholatnya itu. Kalau tidak paham, datang ke saya ajarin bagaimana mengaplikasikan software yang benar. Dan saya sudah nulis di dalam buku tentang sholat. Sudah saya sampaikan, Anda silakan bisa itu secara online. Bukan jualan buku, tapi sudah sampaikan sebagai tanggung jawab saya kepada ilahi, bahwa lesan saya sudah menyampaikan, tangan saya sudah menulis, dan perilaku saya sejak muda sudah melaksanakan sholat itu tadi. Itu adalah sebuah bukti. Bagaimana dengan Anda? Kalau Anda sudah stabil mentalnya seperti itu, baru Anda bisa bersilaturahim dengan ilahinya. Pada saat Anda sholat itu adalah silaturahim. Barang siapa berpegang kepada buhul Allah, tali Allah, itu silaturahim. Maka dia tidak ada keraguan, kesulitan di dalam itu. Sungguh buhul Allah, tali Allah itu adalah sebuah pegangan yang kokoh. Dia tidak akan pernah jatuh. Itu namanya silaturahim. Dikatakan hablu minallah wa hablu minanas. Bukan dibalik, manusianya dulu baru kepada Tuhan. Hablu minallah dulu. Pegang tadi Allah. Dengan apa? Dengan sholat ini tadi. Kokoh, kuat pijakannya. Baru Anda bisa mengimplementasikan kepada nilai-nilai humanity, kepada kemanusiaan. Oleh karena itu, kalau Anda itu belum bisa memegang kokoh hablum minallahnya, silaturahim dengan Allahnya itu tadi, maka jangan berharap Anda bisa membantu sesama, menolong sesama. Itu kedustaan publik itu namanya. Maka tolong, silaturahim dengan Allah itu tidak terputus setiap saat. Inilah sebabnya di dalam sholat itu tidak ada wajib dan tidak ada sunnah. Itu Anda telah menjadi korban ilmu fikih, ilmu hukum Islam namanya. Fikih itu hanya 1/mil daripada persoalan-persoalan yang ditulis di dalam Quran. Nggak sampai 1%-nya tentang sholat, tapi buku sholat banyak sekali. Tapi hakikatnya nggak ada yang menerangkan itu tadi. Itu alat silaturahim. Jadi tidak ada wajib, tidak ada yang sunnah. Itulah sebabnya, coba apabila telah terputus silaturahim Anda dengan ilahi, dari mana sisinya Anda gelisah? Itu berarti Anda telah terputus, kestabilan mental Anda itu mulai goyang. Anda terputus silaturahim dengan Allah. Bukan dengan manusia, dengan ilahinya. Kalau Anda terjadi kegelisahan itu tadi, maka disuruh dia berwudu, bersolat, berwudu, kemudian sholat. Dimanapun Anda berada, Anda bisa sholat sambil berjalan. Sambil berjalan, sambil duduk di kendaraan, atau di tempat kesepian. Lakukan untuk kestabilan mental Anda, dan dengan silaturahim itu akan dikasih bonus kekuatan mental. Itu silaturahim. Makanya ada yang namanya sholat mutlak orang katakan, tapi istilah lain adalah tahu. Anda bisa sholat setiap saat, dimanapun, kecuali waktu-waktu tertentu yang tidak boleh sholat, atau tempat-tempat yang tidak boleh sholat, misalnya di kubur. Itu fikih namanya. Tapi Anda bisa sholat sambil berjalan. Tidak perlu harus mencari masjid. Anda bisa sholat di kendaraan dan sebagainya itu tadi. Untuk apa? Untuk bersilaturahim. Bukan mencari pahala, tapi meminta bimbingan agar terjadi stabilitas diri Anda itu tadi. Kalau Anda sudah membiasakan sholat sebagai alat silaturahim kepada ilahi, maka itu menjadi sebuah bukti terjadi ikatan ketaatan antara khalik dan makhluk.
Itu bukti konkret. Karena bukti itu diperlukan dalam bentuk action. Bukan pernyataan, tapi dalam bentuk perbuatan. Itu namanya bukti dan tercatat, terekam. Satu bukti misalnya, saya menyampaikan tentang kebenaran ilahiyat kepada Anda. Buktinya apa? Ada rekaman videonya yang sampai kepada Anda. Selain perkataannya yang sampai kepada Anda. Sudah ratusan sebagai bukti bahwa dalam kehidupan saya sedang menyampaikan kebenaran ilahi, ngajak siapapun yang namanya manusia untuk mengingat jalan pulang kembali kepada negeri Darussalam. Sudah saya sampaikan kepada Anda. Perkara Anda tertarik atau tidak, itu urusan Anda. Toh Anda juga tentunya akan selesai dalam kehidupan dunia ini. Lalu siapa yang akan menolong Anda? Sekarang saya tolong Anda, saya bantu melalui firman-firmannya, pengetahuan yang meluncur kepada Anda dan menghujam masuk ke dalam rongga dada Anda. Itu tadi tergantung Anda, dimanfaatkan atau tidak. Itu sebagai bukti ketaatan untuk mengikuti firman-Nya, yaitu ajakan aqimis sholah. Maka tegakkanlah sholat, hai manusia. Itu ajakan dan sudah dilakukan dari waktu ke waktu, insya Allah sebagai bukti. Nggak usah Anda pamer kepada orang dan nggak usah Anda pamer kepada ilahi bahwa aku sudah membuktikan sholat. Tidak perlu. Semua sudah terekam, termasuk ke dalam apa yang terukir di dalam rongga dada Anda. Semua sudah terekam, tidak bisa dibohongi. Maka hati-hatilah dengan sholat itu. Semata-mata adalah sebagai bukti ketaatan. Sami'na wa atona. Engkau berfirman, engkau berkata Tuhanku, berarti di situ ada petunjuk untuk diriku, bukan untuk engkau. Berarti itu ada bimbingan untuk diriku, bukan engkau. Sami'na wa atona. Akan aku amalkan Tuhanku dan aku berterima kasih. Beri aku kekuatan untuk taat terhadap bimbinganmu. Itu namanya ketaatan. Bukan meminta pahala. Yang kesembilan, kalau Anda sudah taat, betul-betul dilakukan dengan ikhlas, maka insya Allah bonusnya itu adalah perlindungan diri Anda, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat nanti. Jadi sholat itu adalah alat perlindungan. Secara redaksional di dalam Quran dikatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wa munkar. Sholat itu alat proteksi agar supaya manusia tidak berbuat fasik dan kemungkaran. Perlindungan dalam kehidupan dunia itu. Ini adalah software dari Allah. Anda lakukan atau tidak? Kalau kita masih berbuat kefasikan dan kemungkaran padahal kita sholat, bukan sholat yang salah. Berarti penghayatan sholatnya belum menjiwai, belum memasuki dalam rongga dada kita. Hanya gerak-gerik saja yang Anda perbuat. Maka sudah saatnya untuk memperbaiki. Mari dijadikan sholat itu sebagai protektor, alat perlindungan kehidupan kita di dunia ini, agar supaya kita tidak keluar komunikasinya dengan ilahi, agar supaya kita tetap stabil, agar kita tetap bersilaturahim dengan ilahi, agar kita tetap dalam rangkulan ilahi, agar kita tetap dalam kontrol ilahi, dalam perlindungan, dalam bimbingan ilahi. Kesana alatnya. Jadi bukan untuk mencari pujian makhluk dan meminta pujian ilahi. Tidak perlu. Itu sudah ada. Itu sudah otomatis. Tadi ketaatan, orang yang taat itu memang orang yang sudah terpuji. Itu nanti di bawah.
Ini adalah alat perlindungan untuk diri kita di dunia, dan sholat menjadi alat protektor, perlindungan kita dalam alam lain nanti di akhirat. Dan ini diinformasikan di dalam Quran. Banyak orang yang digiring ke neraka sakar. Namanya neraka sakar, walaupun saya tidak tahu itu apa bentuknya, bagaimana, tapi informasi wahyu sebagai sebuah pengetahuan. Digiring ke dalam neraka sakar. Ditanya oleh para malaikat, kenapa kamu digiring ke tempat yang menderita ini, ke neraka sakar ini? Mereka akan menjawab, dahulu kami tidak pernah melaksanakan aplikasi sholat di dalam kehidupan kami ini. Dalam hidup tidak pernah sholat. Coba Anda pelajari itu di dalam surat Al-Mudzatsir, surat 74, 42, 43. Jadi dengan sholat sebagai protektor, supaya Anda tidak... Bukankah sudah ada penyampai ke bumi ini, yaitu para nabi? Sudah. Bukankah ada petunjuk, yaitu Quran? Sudah. Bukankah dalam zaman kamu, zaman modern ini tadi, abad ke-21 itu, ada juga seorang manusia namanya Iqrajatun menyampaikan, bahkan menguraikan tentang makna manika-manika sholat? Sudah. Kenapa Anda tidak tertarik? Ya, disitulah kebodohan kami. Selesai. Anda tidak bisa kembali lagi ke dunia. Kau yang berbuat, konsekuensinya engkau pula yang menanggungnya. Mudah-mudahan yang mendengar kalimat-kalimat yang meluncur pada saya ini tadi tidak termasuk kelompok-kelompok orang yang digiring kepada neraka sakar. Atau kalau saat ini mendengarkan dan belum, cepat-cepat saatnya sekarang. Informasi sudah sampai kepada Anda. Kalau belum paham, silahkan telepon. Nomor telepon ada ini di depan, ini nomor telepon saya. Silahkan telepon. Saya terbuka demi umat manusia, sebagai pertanggungjawaban saya kepada ilahinya, yang dikasih pengetahuan, dan pengetahuan ini sudah saya sampaikan kepada sesama. Hati-hati. Yang ke-10, kalau Anda sudah terproteksi dalam kehidupan, dalam kemungkaran itu tadi, insya Allah, maka akan terbukalah wacana-wacana pengetahuan yang selama ini sulit Anda untuk pahamin, akan dibuka oleh Allah. Itu namanya, terjadilah sholat sebagai alat eksplorasi, untuk menggali, untuk menimba, untuk membongkar segala pengetahuan-pengetahuan baik yang zahir maupun yang batin. Karena kata-kata Allah, alimul ghaibi wasyahadah, dialah Allah yang mempunyai pengetahuan yang tersembunyi, yang batin, dan syahadah yang terbuka di atas muka bumi ini. Dengan sholat, insya Allah Anda akan dibukakan oleh Allah pengetahuan miliknya dengan cara ilahi itu sendiri, yang tanpa Anda sadari. Dengan itu Anda akan semakin terbimbing, tegak, kokoh di atas jalan kebenaran. Dan kalau Anda betul-betul seperti itu, maka Anda telah dimuliakan diri Anda oleh ilahi itu tadi. Makanya sholat yang ke-11 menjadi kesebelasan ini, manikam-manikam ini, kesebelasan sholat, yaitu sholat itu akan mengangkat Anda kepada kemuliaan diri Anda, bukan kemuliaan Allah. Allah sudah maha mulia, tapi kemuliaan diri Anda. Dan ini secara eksplisit diterangkan di dalam salah satu
surat ayat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalaka asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Nggak, coba kamu laksanakan sholat malam, sholat eksplisit, tahajud namanya. Dikasih itu. Ini bonus untuk Anda. Ini pahalanya tuh ini. Yaitu Anda bisa ya dikasih sholat malam. Anda ambil Anda pahala itu tadi. Kalau Anda laksanakan katanya Allah, maka dengan Anda melaksanakan, insya Allah Allah mengangkat Anda kepada maqaman mahmuda, yaitu derajat kemuliaan, insya Allah. Semoga Anda diangkat oleh Allah ke tempat yang terpuji, tertulis eksplisit di dalam Quran. Saya bersyukur kepada Allah sejak saya muda, khususnya waktu sejak mahasiswa saya, sampai setua ini masih tetap konsisten, istiqomah, berikan kekuatan, tegar untuk melaksanakan apa yang disebut oleh Allah software, yaitu aqimis sholah, menegakkan sholat, wa minal laili fatahajjat bihi, dan aku melaksanakan sholat malam, dan pada sholat malam itu Anda berdua-duaan dengan ilahi, Anda berdiskusi, Anda bermesraan, Anda menyampaikan hajat hati Anda tanpa didengar oleh yang lain. Anda pada saat itu sedang taat mengikuti firman-Nya. Anda pada saat itu sedang berharap kepada Zat-Nya. Pada saat itu Anda sedang berlindung kepadanya. Anda pada saat itu Anda sedang memasrahkan diri Anda dari segala perbuatan Anda yang buruk agar supaya mendapat maghfirah-Nya, yang baik agar supaya disempurnakannya. Mudah-mudahan dengan manikam-manikam sholat, kesebelasan sholat ini, Anda akan tercerahkan dan menjadikan sholat Anda sebagai kebutuhan dasar, basic need, bukan kewajiban. Yang dengan kewajiban itu ada keterpaksaan, tapi kalau kebutuhan dasar itu akan muncul keikhlasan, karena memang Anda membutuhkan sholat agar supaya Anda mendapatkan manikam-manikam kesebelasan ini. Sudah pahamkah Anda? Bisa merenungkan Anda? Dengarkan pelan-pelan, ulang berkali-kali. Siapa tahu itu menjadi kesebelasan diri Anda di dalam kehidupan Anda. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda menjadi manusia merdeka dunia akhirat. Sampai jumpa.